sekalipun longan subuh, tegak adil negara yang kuat, tangguh dan berdaulat, bangsa yang beragam, toleransi bersahabat, wujudkan warga cerdas mandiri, terampil dalam berbagai bidang, selalu peduli kaum disabilitas, juga para pekerja, buruh dan petani, beras minyak telur susu terbeli, tak ada kesenjangan lagi, tingkatkan harkat martabat anak negeri. Kita nyanyikan semuanya. Pemimpin kita Prabowo Sandi, telah lama ditunggu hari, jawaban hati dan kuda. Pemimpin saya, pemimpin kamu, pemimpin kita Prabowo Sandi, telah lama ditunggu negeri, untuk wujudkan semua mimpi. Wujudkan warga cerdas mandiri, terampil dalam berbagai bidang. Ada yang hafal? Ada yang hafal tidak teman-teman? Coba diteruskan. Buruh dan petani, beras minyak telur susu terbeli, tak ada kesenjangan lagi. Tingkatkan harkat martabat anak negeri. Nyanyi yang keras sama-sama. Pemimpin saya, pemimpin kamu, pemimpin kita Prabowo Sandi, telah lama ditunggu hari, untuk jawaban hati dan kuda. Pemimpin saya, pemimpin kamu, pemimpin kita Prabowo Sandi, telah lama ditunggu negeri, untuk wujudkan semua mimpi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Nenden. Terima kasih Mbak Nenden. Terima kasih sama-sama. Oh, Mbak Nenden ini dari disabilitas netra. Iya betul. Terima kasih Mbak Nenden. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada mungkin sepatah dua kata dari Pak Eka. Pak Eka, silakan Pak Eka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk semua. Sebenarnya saya ditugaskan jadi moderator, tapi tiba-tiba dua patah kata. Atau langsung masuk diskusi atau gimana? Baik, kalau begitu teman-teman, saya ini ada di hadapan teman-teman dan di samping sebelah kiri saya. Mudah-mudahan walaupun saya tunanetra, tapi saya tahu betul di samping sebelah kiri saya, mudah-mudahan belum dipindahin, ada Bapak kita, tokoh bangsa, Bapak Prabowo. Dan saya tidak tahu di sebelah kanan kirinya siapa lagi. Kalau saya sebutkan satu-satu takut salah.
Yang pasti hari ini adalah hari yang membahagiakan buat kita semua, buat komunitas disabilitas Indonesia, karena hari ini di tanggal 4 Desember tahun 2018 dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, komunitas disabilitas Indonesia telah berbuat sesuatu yang mudah-mudahan dicatat oleh sejarah. Amin. Kita bisa bertemu dengan Pak Prabowo yang kebetulan kita tahu semua. Jadi walaupun kita tidak melihat Pak Prabowo, tidak seperti yang diucapkan di sana bahwa yang tidak melihat itu yang buta, nggak tahu apa-apa katanya begitu. Kami tahu betul bahwa Bapak mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Sukses. Dan kebetulan kita bertemu hari ini dengan beliau. Artinya di pertemuan ini akan banyak PR yang akan kita berikan ke beliau, yang nanti akan kita masuk kepada sesi dialog. Yang pasti pertama, yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak menerima kami di kediaman. Dan ini pasti jarang sekali terjadi, gitu. Karena sekali lagi saya katakan ini bagian dari sebuah proses change atau perubahan yang akan dicatat oleh sejarah, paling tidak oleh sejumlah penyandang disabilitas yang hadir hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, sore ini, dengan niat berjuang untuk melakukan sebuah perubahan terhadap negeri kita Indonesia bersama Bapak Prabowo bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya. Sehingga tahun 2019 kita akan bermitra dengan beliau untuk bersama-sama mewujudkan pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penghormatan hak-hak disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo dan semua yang berkenan menerima kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke acara inti. Berikutnya sambutan dari Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebagai insan yang bertakwa beragama tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dan masih diberi nafas dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan baik. Selanjutnya, bagi kami umat Islam yang beragama Islam, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi umat yang lain tentunya segala hormat juga kepada masing-masing agama. Selanjutnya saya Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang saudara-saudara berikan kepada saya pada sore hari ini mendatangi kediaman saya di Jakarta. Saudara-saudara yang saya ketahui adalah mewakili daripada komunitas disabilitas Indonesia. Saya juga, kalau tidak salah, besok saya juga diundang kepada acara juga kelompok disabilitas di Hotel Saya Jaya. Saya juga hari ini didampingi Ibu
Siti Haryadi Soeharto, ya kan? Pak Fuad Bawazir, ya kan? Mbak Retno, Sigit Widanto, ya. Kemudian Mbak Nonon, caleg kemudian Saudara Sudaryono, kemudian Ibu Dewi. Kebetulan juga lingkungan sekitar saya, keluarga saya, Pak Hashim Joyhadikusumo, kemudian istri beliau, kemudian Ibu Titik Soeharto dan keluarganya sudah lama, Mbak Retno yang sudah lama sekali menaruh perhatian yang besar kepada kaum disabilitas. Dan dari awal saya kira Partai Gerindra sudah berapa tahun yang lalu selalu berjuang keras untuk membela dan memajukan keadaan, kepentingan kaum disabilitas Indonesia. Kita menginginkan semua warga negara, termasuk kaum disabilitas, memiliki kesempatan yang besar dan yang sama untuk menempuh kualitas hidup yang sebaik-baiknya di bumi Indonesia ini. Tujuan pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan bangsa yang merdeka adalah ingin melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi segenap. Jadi setiap warga negara itu menjadi tujuan perlindungan dari segi fisik, perlindungan dari segi kesehatan, perlindungan dari segi kesejahteraan. Ini adalah tugas siapapun yang memerintah, siapapun yang dapat tugas dan amanah untuk memimpin negara dan bangsa ini. Jadi bagi saya dan lingkungan saya dan terutama pejuang-pejuang politik di sekitar saya, partai saya dan sekutu-sekutu saya, partai-partai yang berjuang bersama saya, kita merasa ini adalah sebuah kehormatan bahwa kita bisa berjuang untuk memajukan kualitas hidup saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira kita sudah buktikan kali-kali di parlemen, di DPR RI bahwa kita akan selalu bersama saudara-saudara sekalian. Bahwa saudara-saudara jangan ragu bahwa Partai Gerindra dan sekutu-sekutunya sekarang kita sudah berada dalam satu koalisi yang kita namakan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Koalisi ini terdiri dari Partai Amanat Nasional, Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Jadi silakan saudara-saudara memilih salah satu dari semua partai itu. Tujuan kita sama. Kita akan berjuang untuk keadilan dan kemakmuran. Kenapa kita masih pakai istilah keadilan dan kemakmuran? Ada yang komentar
biasa kan di Indonesia ini harus dikomentari, iya kan, kalau bisa dipelintir gitu. Niat baik tapi nggak apa-apa, jadi dikomentari. Istilahnya jadul, istilahnya sudah kuno. Adil makmur, adil makmur. Loh, itu tujuan mendirikan negara kita karena rakyat kita butuh keadilan dan kemakmuran. Karena belum tercapai, itulah kita mengambil nama itu, karena kita merasa belum tercapai. Ini yang perjuangan kita. Kita berjuang menuju keadilan dan kemakmuran. Kita harus berjuang untuk keadilan. Siapapun, orang yang paling lemah sekalipun, orang yang paling miskin sekalipun, orang yang tidak berdaya sekalipun, itu harus dapat keadilan di Republik ini. Ini tujuannya. Baru Indonesia terhormat, baru bangsa kita terhormat, baru kita bangga dengan tadi lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, kan itu, ya kan? Kita harus bangun jiwanya, bangun badannya, kan begitu. Jaga persatuan Indonesia dan kita isi kemerdekaan kita. Saya kira itu secara garis besar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kehormatan saudara berikan kepada saya. Ini rumah orang tua saya, ya. Jadi ini saya sekarang ya hanya jadi penjaga rumah. Karena rumah ini ya rumah orang tua saya, gitu. Jadi ya nggak bisa diapa-apain, harus dijaga terus. Jadi inilah kehormatan bagi saya bisa menerima rombongan-rombongan di sini. Saya kira mungkin orang tua saya dari sorga akan senyum dan akan bangga melihat bahwa karena titipan dari orang tua dan titipan dari nenek saya yang saya selalu adalah, Prabowo, kamu sudah dapat banyak dari Yang Maha Kuasa. Kewajibanmu adalah membela rakyat Indonesia, membela orang yang miskin, orang yang kurang berada, orang yang punya kesulitan lebih berat dari kamu. Wajib kau berjuang untuk mereka. Inilah amanah yang saya pegang. Saya merasa ini amanah yang diberikan kepada saya oleh orang tua dan oleh kakek saya. Dan ini kehormatan, saya merasa saya mendapat tugas yang mulia. Saya diberi tugas kemarin oleh partai-partai yang mengusung saya. 5 partai yang mengusung saya itu menugaskan saya untuk maju sebagai calon presiden, dibantu oleh saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Secara kebetulan saja kita tetanggaan, beliau rumahnya nggak jauh dari sini, jadi agak gampang koordinasinya. Tapi kebetulan, bukan karena tetangga saya milih dia wakil saya, tidak. Saya milih dia karena dia anak muda, potensial, kerja keras, orang yang akhlaknya baik, sederhana hatinya, ya, berjuang untuk rakyat kecil, pintar. Nah, itu saya pilih dia, dan masih jauh lebih muda dari saya. Usia saya 67 tahun, beliau mungkin 17 tahun lebih muda dari saya. Jadi fit kemana-mana. Kalau saya keliling, satu hari bisa hadir di 3 acara atau 4 acara, beliau mungkin 12 acara. Jadi yang untuk saya hari ini acara keempat bagi saya. Sebelum ini sudah ada 3 pertemuan. Ini acara keempat. Insya Allah mungkin yang terakhir hari ini. Mudah-mudahan. Kalau panitia tidak kasih lagi acara untuk saya. Karena kalau acara seperti ini bukan fisiknya yang berat, ya kan? Yang capek otak. Karena kita harus hati-hati bicara. Kalau salah bicara, wah, ya kan, masuk koran besok.
Habis itu dilaporkan lagi kemana-mana. Aduh, ya kan? Susah saya pakai istilah tampang saja dipersoalkan. Ya kan? Boleh nggak? Jadi bagaimana deh? Istilah apa harus pakai? Wajah. Tapi sudah, yang penting itikat kita baik. Saya kira itu. Terima kasih kedatangan saudara-saudara sekalian, dan saya kembalikan sekarang kepada panitia. Saya juga bangga, mungkin buku saya salah satu pertama ya, buku politik di Indonesia yang pakai Braille. Ya. Saya kira belum ada calon presiden lain yang bikin buku perjuangan, ya. Belum ada ya. Iya, ini buku saya Paradoks Indonesia, tapi dalam huruf Braille. Wah, ini kebanggaan saya. Ini sudah terima pengumuman. Sudah diluncurkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi terima kasih bantuannya untuk mewujudkan ini kehormatan dan kebanggaan bagi kita sekalian. Kita bertekad berjuang agar sekali lagi kualitas hidup seluruh saudara-saudara kita harus yang maksimal yang bisa kita capai bersama. Saya kira demikian. Kuncinya adalah harus ada pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak korup. Kenapa? Korupsi merusak semua masyarakat. Karena apa? Kekayaan kita yang begitu besar hilang, akhirnya tidak bisa kita pakai untuk membantu program-program, membantu warga negara kita yang dalam keadaan susah. Tidak ada biaya untuk bikin buku-buku Braille, tidak ada biaya untuk bikin program-program, apps yang bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Kita ingin meraih teknologi terbaik untuk kualitas hidup seluruh rakyat kita dari semua kalangan, termasuk kaum disabilitas. Kita harus. Karena itu saudara-saudara, semua kuncinya adalah harus ada pemerintah yang tidak korup, yang menjaga setiap peser pun, setiap kekayaan negara harus kita hemat, harus kita urus, harus kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak, mereka mau mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Jadi silakan. Boleh ajukan pertanyaan dengan catatan tidak boleh yang sulit-sulit. Baik, mungkin Mbak Nonor bisa dibantu untuk pertanyaannya yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak pembawa acara. Ini Pak Prabowo. Saya nggak melihat beliau sebagai tokoh bangsa sekarang. Saya mau melihat beliau sebagai narasumber kita hari ini, supaya saya juga nggak grogi-grogi amat gitu berhadapan dengan tokoh nasional. Bapak, Ibu, Bapak Prabowo dan hadirin semua, kami informasikan saat ini yang hadir Pak Prabowo ada perwakilan dari NTT. Coba angkat tangan NTT. Kemudian ada dari Bali, dari Lombok, dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Timur juga ada Pak Prabowo. Kemudian dari Surabaya atau Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Kemudian yang terjauh lagi dari barat ada dari Aceh Pak. Ya, tapi statusnya bukan gam Pak beliau, jadi nggak perlu ditangkap. Kemudian ada dari Sumatera Utara, dari Jambi, dari Sumatera Barat, dari Lampung, Banten, Jakarta, dari Kepri, dari Batam. Ini luar biasa. Nanti kalau 2019 ganti presiden pindah ke Singapura katanya Pak. Setuju saya. Saya nggak bilang begitu. Baik, Pak
Jogja, Semarang juga ada. Dari Jogja, dari Semarang, Jawa Barat ada. Banyak. Dari Madura ada juga. Ada juga. Dia bisa kesini karena tolnya gratis katanya Pak. Gitu. Oh, gitu ya. Baik. Pak, mohon izin Pak narasumber Pak Prabowo. Ini teman-teman ini punya banyak pertanyaan Pak. Ada paling tidak 10 sampai 13 pertanyaan. Ini kira-kira Bapak punya waktu sampai besok pagi? Gimana Pak? Ya, tergantung bayarannya berapa. Jawab. Iya Pak. Saya juga moderator belum tanda tangan Pak. Baik. Gimana Bapak kira-kira? Moga-moga kita selesai. Baik. Itu. Buka dialog teman nomor 1. Silakan singkat, padat. Waktu kita sangat singkat bertemu dengan Pak Prabowo. Siapa? Oh, berdiri. Ya, berdiri, asal, nama. Baik, terima kasih. Saya dari NTT. Nama saya Vina. Saya mitra dari NTT dan yang satu nama Mary. Pertanyaan saya, kondisi yang sering dialami di daerah adanya perbedaan antara mengatakan Itu perjakan. Tahu undang-undang 2016 sudah diterbitkan, tapi ternyata di daerah juga kelihatannya undang-undang ini belum nyampe Pak salah satunya. Itu kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak? Baik, ini masalah pemerintahan ya. Kalau ada perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, itu masalahnya menyangkut efisiensi. Jadi kalau pemerintah bekerja dengan efisien, tentunya perbedaan antara pusat dan daerah itu tidak boleh terlalu besar atau terlalu lama. Bahwa ada perbedaan itu wajar karena negara kita besar. Saya ingatkan ya, negara kita adalah sebesar Eropa. Eropa itu 27 negara, 28. Kita satu negara. Jadi itu yang kita harapkan. Ya. Pemerintah yang nantinya kalau kita diberi amanah, pemerintah kita harus kuat. Pemerintah kita harus efisien. Dan sekarang kita bisa dibantu oleh apa yang terjadi sekarang, yaitu revolusi komputer, revolusi informatika. Jadi kalau 30 tahun yang lalu mungkin bisa kita terima perbedaan antara pusat dan daerah berlangsung agak lama, berapa bulan, bahkan mungkin ada berapa tahun sampai sinkron. Kalau sekarang sebetulnya ini tidak bisa kita terlalu menerima lagi karena komunikasi bagus, ada komputerisasi dan sebagainya. Jadi ini yang saya lihat adalah harus ada will, kehendak. Jadi kita nanti tugas kami manakala kami menerima amanah dari rakyat melalui pemilihan umum yang harus kita perjuangkan berlangsung jujur dan adil, tanpa rekayasa dan tanpa lipat. Sekiranya kami yang menerima amanah, tugas utama kami adalah menyusun, memilih suatu tim kepemimpinan, tim pemerintahan
yang terdiri dari putra putri terbaik bangsa Indonesia, ya, termasuk disabilitas Pak ya? yang mampu, yang punya kapasitas, kita akan seleksi tanpa kita pandang dulu. Saya terkesan bahwa pernah negara yang besar seperti Inggris, ya, Inggris pernah punya menteri luar negeri yang tunanetra, dan sebelumnya dia pendidikan, tunanetra. Siapa namanya ya? Dari partai buruh, ya. dan jadi tidak ada masalah kalau yang punya kapasitas. Dengan tim yang terbaik, baru kita wujudkan taraf demi taraf, level demi level, untuk kita menyusun suatu tim pemerintahan yang kapabel, yang kuat dan efektif, sehingga tidak perlu ada alasan terlalu banyak untuk kesenjangan atau perbedaan kebijakan. Harusnya tidak perlu. Dan saya optimis karena Pak, saya punya pengalaman. Saya mantan tentara. Di tentara dulu kita ada pelajaran yang utama, ya, suatu adagium, suatu ajaran utama yang bunyinya sebagai berikut: there are no bad soldiers, only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. Tidak ada anggota atau pengikut yang jelek, yang ada pemimpin yang jelek. Jadi kalau pemimpinnya itu baik, pasti rakyat, anak buah, warga, anggota akan bekerja dengan tenang dan tertib. Saya kira itu jawaban saya, ya. Ini perlu kehendak, will, perlu leadership, perlu tekad, tapi juga perlu arah. Ya, arah kita adalah pemerintah yang efisien, pemerintah yang efektif, pemerintah yang benar-benar bekerja keras untuk melayani rakyat. Saya kira begitu. Ya, saya ada jeda waktu tadi baru selesai laporan dari narasumber ke moderator. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Kemudian teman-teman peserta, saya diingatkan oleh pengarah acara sekali lagi karena waktu yang terbatas sehingga saya harus memilih apa-apa yang menurut kita esensial. Yang esensinya memang kita ini menjadi PR Pak Prabowo ke depan. Karena kalau tidak salah, jadi beliau sebagai presiden, beliau adalah pelayan rakyat. Nah, saya ingin ke ini baru-baru ini ada negara merekrut PNS. Nah, kita punya pertanyaan untuk itu kepada Pak Prabowo. Nomor 3, silakan. Silakan pertanyaan nomor 3 yang mewakili pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya kebetulan namanya Sigit dari Kalimantan Selatan. Mungkin pertanyaan saya seputar mayoritas 75% itu sebagai terapis pijat atau juru pijat atau masyir. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaannya agak beda sedikit ya. Nah, saat ini masyir atau juru pijat tunanetra ini kalah bersaing dengan yang non disabilitas. Ke depan program apa yang mungkin akan Bapak gulirkan seandainya terpilih agar masyir kaum disabilitas bisa bersaing dengan yang non disabilitas? Terima kasih.
Baik, Bapak. Ada pertanyaan yang tentang Masir itu apa namanya? Pak Nasir, tahu Masir? Komite Tunanetra. Oke. Sampai sekarang ini kondisinya Pak. Aku melihat baru-baru ini kita merekrut ASN atau sipil negara yang sebetulnya undang-undang sudah ada kuotanya Pak, minimal 2%. Tapi ternyata yang dipakai masih 1%. Ini kira-kira menurut Bapak bagaimana? Baik, ini saya kira baik kalau memang tidak menyamakan dua, saya kira kita akan berusaha pemerintah yang benar dan pemerintah yang patuh sama undang-undang. Jadi kita lagi balik ke arah dan ada ke nasional melalui wujud lembaga melalui lembaga pemerintah, menteri, gubernur, presiden, menteri, kepala dinas dan sebagainya. Jadi saya kira kalau memang undang-undang seperti itu, kita akan patuh sama undang-undang. Tunanetra yang banyak tergantung kepada bidang pekerjaan terapis, ya Mas Yur, itu saya kira yang bisa kita lakukan sekali lagi ya harus ada political will. Saya kira harus ada keberpihakan, itu yang disebut dalam bahasa Inggris affirmative action. Jadi saya kira kalau pemerintah itu kuat dalam arti begini ya, kuat itu berarti uangnya ada. Kalau pemerintah itu yang bolong, kalau pemerintah itu nggak bisa jaga sumber-sumber kekayaan Indonesia, pemerintah itu ya tekor terus, nggak ada uangnya, harus pinjem, utang-utang terus. Nah kalau utang-utang terus, bagaimana kita mau bantu kaum tunanetra, kaum disabilitas, membantu yang fit aja nggak bisa. Ya, jadi inilah perjuangan. Jadi kalau kita punya pemerintah kuat dalam arti bisa punya cadangan dana yang kuat karena ekonominya kita kuasai, sumber daya resources kita kuasai, berarti kita bisa melakukan program-program affirmative action. Satu, kita bisa adakan program-program pelatihan supaya kalau dia jadi terapis yang handal, terapis yang profesional, terapis yang mengerti fisiologi, mengerti ilmu-ilmu itu. Kemudian mungkin ada bidang-bidang lain yang bisa dilakukan oleh kaum yang lain, kaum disabilitas. Jadi ini semua membutuhkan investasi dalam program pelatihan, dalam penyediaan sarana, ya sarana kerja, dan mungkin ada bantuan-bantuan di bidang angkutan, bantuan di bidang perumahan, dan sebagainya. Jadi saya kira banyak sekali yang bisa kita belajar dari negara-negara maju. Tapi kuncinya adalah kita butuh untuk menyelamatkan dan mengamankan sumber kekayaan bangsa Indonesia. Yang sekarang ini saya sudah lontarkan dalam buku saya, ya bahwa banyak kekayaan kita yang diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Satu yang ingin saya garis bawahi, dan mungkin saya sambil mengingatkan Pak Prabowo, ini kalau di luar tadi lain Pak, ada kata fit dan tidak fit. Nanti waktu di luar nanti disabilitas juga nggak fit katanya Pak. Jadi kita sebut disabilitas dan non disabilitas atau tidak disabilitas. Teman-teman kalau ada media tolong jangan yang fit ini dikeluarin. Saya langsung ingatkan beliau. Ya, jadi karena tadi itu betul. Janganlah untuk yang disabilitas yang fit aja itu begitu pulang besok kayaknya langsung diserang sama dengan yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya saya persilakan dari Jawa Barat. Khususnya tapi yang tanya fit nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja Bapak, di tengah kota Bandung, Jawa Barat sana Pak, ada sekolah luar biasa, pertama dan tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara Pak. Bisa disimpulkan bahwa SLB di sana itu adalah tonggak sejarah pendidikan tunanetra di Indonesia yang saat ini dihadapi oleh SLB NA Kota Bandung Pak, namanya adalah permasalahan yang berkaitan dengan status tanah yang ingin dilakukan. Jika Bapak terpilih nanti, amin, apa solusi yang akan Bapak berikan sebagai kepala negara nantinya kepada SLBNA Kota Bandung terkait permasalahan tersebut? Begitu Bapak, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Saya sendiri tidak menguasai keadaan masalah SLB itu, tapi yang jelas kita bisa selidiki, kita bisa pelajari dengan seksama status hukumnya bagaimana. Tentunya menjadi tugas pemerintah daerah, ya mungkin kalau itu di bawah pertama dia provinsi, kemudian kalau tanah itu nanti juga Badan Pertanahan Nasional. Ya tentunya ini semua harus ditelusuri supaya kita bisa mengamankan kepentingan SLB itu biar aman. Kalaupun mungkin harus ada penyesuaian, kan bisa dicari modus-modus, banyak modus yang bisa kita cari. Saya kira itu jawaban saya. Ya, saya tidak bisa kasih komitmen apa-apa karena saya secara rinci tidak menguasai masalah itu. Siap. Tapi saya akan pelajari. Iya. Baik, terima kasih. Nanti kalau jadi saya kasih masukan Pak, 2 menterinya dijajar. Karena SLB itu nyangkut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara tanahnya itu adanya di lokasinya Kementerian Sosial, aset Kementerian Sosial. Nah ini baru ada peraturan menteri yang keluar tentang perubahan fungsi dari panti sosial menjadi balai pelatihan. Nah ini yang kelihatannya 2 menteri ini nggak mau ngobrol Pak. Kalau Bapak jadi presiden katanya mereka harus dijewer dua-duanya itu. Baik, saya minta teman Tuli dengan pertanyaannya, silakan. Hadir di tengah-tengah kita Pak, teman Tuli, teman tunarungu bicara, silakan. Yang perlu pakai itunya penerjemah. Saya bingung tidak dengar. Enggak penerjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nasrudin. Panggilan saya seperti begitu. Pertanyaan saya, upaya Bapak melakukan percepatan kemandirian penyandang disabilitas. Ya, bagaimana upaya Bapak untuk melakukan kemandirian penyandang disabilitas? Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab. Semua upaya yang harus kita lakukan untuk mendorong kemandirian kaum disabilitas dan kaum-kaum lain, ya banyak kaum lain juga, ada kaum yang miskin, ada kaum yang macam-macam, itu semua upaya membutuhkan uang. Saya akan bohong kepada kalian, saya akan menipu kalian kalau saya janji-janji yang bagus dan muluk, padahal kita tidak cukup uang untuk menyelenggarakan upaya tersebut. Jadi perjuangan saya sudah lama, yang saya keliling Indonesia sudah belasan tahun, dan saya tulis buku. Saya yang melihat bahwa
masalah besar bangsa kita adalah masalah bangsa Indonesia sudah tidak menguasai lagi sumber-sumber kekayaan bangsa Indonesia. Sudah tidak menguasai lagi. Nah, tindakan pertama saya menguasai kembali sumber kekayaan itu. Dengan sumber kekayaan, saya maksud ya tambang-tambang kita, kebun-kebun kita, ya semua sumber uang kita, sawah-sawah kita. Jadi kalau itu uang sudah ada, nah baru kita bisa melaksanakan upaya-upaya membantu kemandirian kaum disabilitas. Terutama saya kira kalau mendorong upaya kaum disabilitas untuk mandiri, tentunya ada program-program pelatihan, sekolah khusus, program khusus, alat khusus, teknologi khusus dan sebagainya. Yang semuanya butuh uang. Jadi saya selalu kembali ke ujung pangkal. Kenapa saya mau maju di presiden? Karena saya paham masalah ini. Karena banyak elit Indonesia entah tidak atau tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Dia kasih janji, akan saya bantu ini, akan saya buka ini, akan saya kasih ini. Uangnya dari mana? Kalau uangnya utang itu sama dengan pokok. Saya kira itu jawaban Nasruddin. Bantu kita bersama-sama kaum disabilitas. Kalau Komar bantu kita, kasihlah kepada saya amanah, kasih kepada saya mandat kalian, berikan kepada saya mandat, saya akan beres. Pak, maaf saya mau nanya sedikit. Boleh, Pak? Silakan. Kami teman-teman tuli dari teman-teman tuli, ya, kami punya panggilan isyarat untuk Bapak Prabowo seperti itu. Prabowo. Karena rambut Bapak, model rambut Bapak. Nah itu yang bisa interaksi cuma Bapak. Kenapa rambut saya begitu? Ya. Mulai botak. Jadi untuk menyamar nggak botak ya saya bikin kayak begitu. Yang bisa berinteraksi cuma Bapak dengan teman tuli kita. Kami yang tunanetra nggak tahu tuh Pak. Antum botak juga. Botak. Iya. Nanti kita bikin persatuan orang botak Indonesia Pak. Baik Bapak Ibu, Perbakin. Persatuan Batok Kinclong. Saya dijaga orang Perbakin Pak bahaya. Baik, kami minta satu penanya dari teman disabilitas fisik, teman kursi roda, Mas Yoyo. Mas ada question? Saya duluan ya, Aden. Ya, silakan singkat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Ahmad ME, Pak. Kebetulan saya sering ketemu sama Pak Prabowo kalau lagi kampanye di Bandung. Dan saya diamanahi oleh Partai PKS untuk caleg DPRD Jawa Barat. Tapi ya, satu, Bandung Cimahi. Mohon maaf, Pak. Saya pertanyaannya gini, Pak. Kalau seandainya Bapak jadi presiden, mudah-mudahan jadi, amin ya. Takbir, Allahu Akbar. Saya ingin memberikan pertanyaan gini, Pak. Yang tadi keberanian Bapak misalnya karena Undang-Undang 8 2016 sudah mengisyaratkan bahwa 2% tenaga disabilitas di setiap pemerintahan, tapi nanti di bawah apa itu presiden ya di kabinet gitu ya Pak ya, syarat. Nah terus juga selain itu karena gini Pak, penyandang disabilitas itu tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu pendidikan tinggi ya. Ada juga yang tidak bersekolah, namun mereka memiliki keahlian Pak. Keahlian itu bisa membuat kacamata atau membuat karya, hasil karya. Nah, bagaimana nanti sikap Bapak kalau saya jadi presiden untuk bisa memperdayakan warga disabilitas ini dengan pekerjaannya tersebut
menjadi seorang yang benar-benar mandiri, misalnya dia dengan keterampilan mendapatkan wadarnya, terus mendapatkan pangsa pasar sampai keluar negeri, Pak. Karena ini masih kesulitan di sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Silakan Pak. Bagaimana nih Pak kalau mereka yang Jadi, maaf ya, saya nanti ya terpaksa saya jawab dengan jujur ya, kembali ke masalah angka. Semua yang saudara perlukan, semua yang saudara butuh, semua itu harus ada uang. Jadi saya yang praktis, saya orang yang apa adanya. Sumber daripada kesejahteraan, sumber kalau saya bisa kalau saya mau membantu saudara-saudara, saya harus punya sumber daya, resources. Kalau saya hanya sekedar janji, saya kira gampang sekali, ya kan? Supaya saudara milih saya janji aja apa yang saudara harapkan. Tapi saya itu takut kalau janji saya itu tidak bisa terpenuhi, ya kan? Bagi saya kehormatan itu termasuk penuhi janji. Jadi saya orang yang sangat tidak mau janji sembarangan. Karena itu saya mengatakan dari awal kami di Gerindra dan sekutu-sekutu Gerindra dan kawan-kawan Gerindra dan lingkungan kita komit untuk berjuang untuk kepentingan saudara-saudara kita disabilitas. Sesuai kemampuan kami. Di parlemen kita yang dorong, tapi yakinlah kalau kita, kenapa saya berjuang keras sekarang? Tadi itu saya melihat kebocoran kekayaan negara terlalu banyak. Dengan bocor, waktu saya bicara bocor, saya itu bukan disanggah, saya diejek. Mereka mentertawakan saya gitu. Padahal ini masalah yang sangat prinsip. Kalau uang negara bocor, uang rakyat bocor, kurang kemampuan untuk membantu program-program yang saudara maksud. Kan gitu. Ya. Intinya kalau Anda ingin kualitas hidup yang layak, ya tadi kemandirian, itu kan perlu yang saya sebut tadi, program-program affirmative action, program-program pemberdayaan untuk memperkuat saudara-saudara menghadapi persaingan. Kan begitu kan? Ya, itu butuh pelatihan, itu butuh ahli, itu butuh teknologi, kan begitu. Ya sekarang umpamanya untuk mereka yang susah jalan kaki dengan baik, kan ada sekarang kursi-kursi roda yang sangat bisa kemana-mana itu, kan? Bisa kemana-mana itu, kan? Ya kan banyak teknologi sekarang banyak teknologi. Tapi jalannya nggak akses, Pak. Ya makanya harus dibikin akses, kita begitu. Kursi roda kami, kursi roda rumah sakit, Pak. Ya makanya itulah, makanya yakinlah, bikinlah kita yang berkuasa, kan begitu. Supaya kita bisa berjuang untuk Anda. Kalau saya hanya kasih janji di sini kan gampang. Saya akan bikin ini, saya akan bikin itu. Ya, saya nggak mau. Saya orang yang tidak mau kasih janji yang saya tidak bisa deliver, saya tidak bisa penuhi. Saya kira nggak adil, nggak baik. Pemimpin yang banyak janji hanya untuk dapat kesenangan jangka pendek. Supaya Anda senang sama saya kasih ucapan-ucapan yang menyenangkan saudara. Saya tidak mau seperti itu. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih Pak Prabowo. Teman-teman, masih banyak pertanyaan sebenarnya yang kita siapkan untuk beliau. Tapi sekali lagi, saya sebagai moderator hanya bisa menguasai forum, tapi tidak bisa mengatur waktu yang tersedia. Jadi saya sampaikan, pertama, bicara soal kemandirian itu sebetulnya Pak Prabowo dan Pak Sandi ini sudah punya gerakan, namanya Gerakan Emak Mendukung Pemberdayaan Disabilitas.
Bayangkan kalau misalnya Pak Prabowo dan Pak Sandi jadi presiden, maka emak-emaknya itu pasti akan jadi ketua umum atau pembina para emak di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ke depan himbauannya keras. Kalau ada kegiatan pemerintah, pastikan disabilitas pemenang lelangnya. Mau bicara dusun snack aja, masa mesti ke Holland Bakery misalnya? Pun disabilitas ada kok Pak, ya kan? Kalau mau kartu undangan teman-teman disabilitas tuli punya percetakan, ya kan? Nah, kalau mau mencetak Paradoks Indonesia untuk sejumlah tunanetra, ada percetakan tunanetra, gitu kan ya? Nah, jadi ini luar biasa. Bapak, Ibu yang saya hormati, Pak Prabowo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah 2 tahun diterbitkan, Pak. Ini terakhir, Pak, sebetulnya. Jadi kalau kata kuncinya sederhana tadi, kalau Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Sandi jadi wakil presiden, pastikan disabilitas mitra kerja Bapak. Siap ya Pak ya? Kata Pak Prabowo tadi sesuai dengan kualitasnya gitu. Tapi paling tidak kalau disabilitas masuk dalam tim yang beliau sebutkan tadi, maka penanganan disabilitas pasti lebih jauh komprehensif. Dan ketentuan umum poin 20 yang mengatakan bahwa menteri yang dimaksud adalah menteri yang mengurusi bidang sosial, sama Pak Prabowo ini ke depan akan dimulai dirombak. Gitu. Kenapa? Disabilitas bukan urusan menteri sosial saja Pak Prabowo. Boleh jadi nanti saya ngelamar di Kemenhankam, nggak bisa nembak, bisa mijit. Kan gitu. Nanti ada yang punya tambak udang, masa harus lapor ke Kemensos? Kan lapornya ke Menteri Perikanan, gitu kan? Udangnya hilang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Sudah ada commerce break yang dibisikkan ke saya. Closing statement yang kita ingin harapkan dari Pak Prabowo mengakhiri dialog kita. Silakan Bapak. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih atas kedatangan saudara. Kita banyak PR, kesulitan negara dan bangsa sangat berat. Jadi apa yang saudara hadapi, insya Allah kalau perjuangan kita nanti berhasil dapat mandat dari rakyat, marilah kita bersama-sama bekerja keras bersama-sama ya. Saya sangat butuh kebersamaan dari semua pihak. Jadi sekali lagi terima kasih kepercayaan Anda kepada kami. Insya Allah akan ada kesempatan pertemuan-pertemuan lagi, mungkin perwakilan dari saudara bisa terus memberi masukan kepada tim kami sehingga kami terus paham aspirasi saudara dan kita bisa bersama-sama mencari solusi-solusinya. Saya kira demikian, dan besok masih ada acara besar. Saya kira di situ Anda bisa lihat komitmen kami, waktu yang kami berikan untuk kaum disabilitas saya kira sangat besar. Ya. Besok saya masih ada acara dengan kaum disabilitas. Beberapa saat yang lalu pun saya mensponsori tim sepak bola ke luar negeri. Tim sepak bola juga disabilitas ya. Jadi ini semua membuktikan bahwa kami bersama kalian. Kami jadi saya kira demikian dari saya. Minta maaf kalau ada kata-kata saya kurang, dan salam saya kepada warga kalian dimanapun. Mudah-mudahan bersama-sama kita bisa mencapai suatu Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kata kuncinya adalah
bersama disabilitas Pak Prabowo akan mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Bapak Ibu, ini dialog yang singkat tapi kita harapkan bermanfaat, dan sekali lagi banyak PR yang kita berikan kepada beliau, dan beliau juga punya komitmen akan mengajak kita semua untuk menjadi subjek pembangunan Pak Prabowo. Karena selama ini penyandang disabilitas masih merasa dijadikan objek pembangunan. Ke depan, nah tadi itu ini nanti sama media jangan disebarkan dulu. Saya ingin lurus garis bawahi dulu. Kita memilih Pak Prabowo bukan menjadi penguasa, Pak. Karena penguasa biasanya angkuh dengan kekuasaannya. Kita memilih Pak Prabowo untuk menjadi pemimpin kita. Kalau pemimpin itu biasanya siap dikritik, siap dibisikin, siap menjalankan azas demokrasi. Kalau penguasa mah biasanya nggak begitu. Ya, itu udah perintah saya, tolong laksanakan. Disabilitas dikumpulin di satu daerah, kalau bisa bom, supaya nggak bisa bikin repot. Itu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi foto. Pak Prabowo, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber di dialog hari ini dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional Indonesia tahun 2018. Sekali lagi kita beri aplaus untuk narasumber kita, Bapak Prabowo Subianto, yang kebetulan menjadi calon Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Kita doakan agar apa yang beliau cita-citakan bersama Pak Sandiaga Uno tercapai, dan kita semua bisa atau siap menjadi mitra kerja beliau sebagai pemimpin negeri ini. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto. Kita mohon kesediaan narasumber kita. Mumpung saya jadi moderator, jadi penguasa forum, bukan pemimpin forum, Pak Prabowo. Mohon, kita akan foto per provinsi. Punya waktu? Ya. Dari Pak Prabowo mohon perkenan untuk mendekati teman-teman, karena kalau kita susun ya per meja ya. Per meja atau bagaimana? Silakan. Kalau sesi foto saya serahkan ke pengarah acara ya. Jadi Pak Prabowo-nya aja yang pindah. Jadi untuk teman-teman tetap duduk di mejanya masing-masing. Jadi kita akan per meja jadinya untuk sesi fotonya. Baik, sambil mengarahkan acara sesi foto bersama, saya Eka Setiawan, moderator dialog ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2018, menutup dialog dan diskusi ini. Terima kasih atas kerjasama semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngendikane ibuan Rama badhe rawuh satriya gagah piteksa sing bakal ngabdi labuh negara minangka saka guru tumraping bangsa. Katone gamblang cetha tondo tandane lambange gagah garuda gambare Pak Prabowo sing dadi pengarepe Gerindra iku jeneng partaine
bulan Romo badhe rawuh satriya kekapitiksa sing bakal ngabdi labuh negara minangka saka guru tumraping bangsa. Yen tak rasa iki wis wayahe katone gamblang cetha tondo tandane lambange gagah Garuda gambare Pak Prabowo sing dadi